Gua angkat tangan cuy. Ini dosen minta revisi mulu. Dikira nyari data lapangan gampang apa? Mana kiriman dari nyokap gua belum cair lagi. Kau pikir kau aja yang pusing? Aku dari semalam diteleponi orang tua aku terus. Ujung-ujungnya apa? Ngatur aja, capek kali pun. Kau senang pulang kampung. Sabar Brem, Riz. Pelan-pelan, kita selesai ini satu-satu. Aku tahu tugas ini emang berat, tapi kalau kita kerjain sama-sama, pasti bisa. Lu mau enak Yan kalau ngomong Yan. Gua besok buat makannya mikir duit dari mana Yan. Udahlah, pengen kerjakan aja. Kalau nggak selesai, peduli aku. Rima kenapa, Riz? Gak tahu Yan, mungkin ada masalah kayaknya sama keluarganya. Dek, ada 500.000 nggak buat bayar listrik? 500 mah nggak ada bu. Adanya 200 paling. Kamu tuh gimana sih? Ada duit bukannya ditabung malah pakai foya-foya. Mau jadi apa kamu? Di sini ibu capek cari duit tahu? Maksud lu gimana sih? Kira nyari kerja di sini gampang apa? Capek gua di sini. Urusin itu anak lu yang satunya. Males kuliah gua. Kenapa, Lek? Baru balik aku. Jadi ini lekku, ada situ cepet, butuh kali nih. Gak ada kayaknya otakmu ya, yang kemarin pun belum kau ganti. Ya, tenang boleh, buat kali pilih. Dulu, alasanku pergi ke Semarang selain kuliah, karena bosan aja aku di Medan. Terus, aku juga pengen eksplor tempat baru, punya pengalaman baru. Untuk sekarang, rindu kali lah aku balik ke Medan. Tapi, ngedengar bapak mama ngoceh terus, apa nggak meledak kepalaku ini? Aduh, capek banget. Kayaknya kita nggak bisa kayak gini terus deh. Yang ada, kita makin gila nih. Wait, kayaknya aku punya brosur tempat wisata di Semarang deh. Coba aku cari dulu deh. Aduh, mana ya? Kayaknya terakhir aku taruh sini deh. Kayaknya mending besok aja deh pas ketemu. Woi, mukanya biasa aja dong. Kayak habis lihat hantu kalian berdua. Hantu bokeh kalian. Pusing gua. Tugas akhir gak kelar-kelar. Capek, orang tua mintain duit terus. Aku pun malas sekali lihat HP hari ini. Banyak kali yang perlu direbutkan. Aku tahu kalian berdua tuh lagi frustasi. Gimana kalau kita liburan? Aku ada nih tempat rekomendasi wisata yang ada di Semarang. Salah satunya
ada pagoda tertinggi di Semarang loh. Gimana kalau kita ke sana? Dan kamu Brem, kamu kan hobi nih ekspor tempat baru yang unik. Ada nih masjid tapi bentuknya kayak kapal tengah sawah. Kamu bisa tuh foto-foto di situ. Ngapain ke sana? Tugas kita kan belum selesai, Yan. Nggak usah buat gerakan tambahan lah. Nggak siap-siap nanti tugas kita. Nah justru itu, kalau otak kita pusing, kelar nih tugas. Kita tuh butuh refreshing sebentar. Gue yang bayar mesinya deh. Lagian, kita juga butuh udara segar. Masa kalian tega sama aku yang pincang kayak gini? Gue sih gas aja. Gue penasaran sama arsitektur pagodanya. Ya udahlah, daripada meledak kepala aku di sini kan. Tapi kau buat jalan kan, Yan? Tenang, kaki aku udah dimodifikasi. Gas ayo, sebelum aku berubah pikiran. Udah yuk. Ya, gas. Terakhir baru makan ya. Wih, Bisa kan? pelan-pelan guys. Jadi ini apaan Yan? Ini namanya Watu Gong, Riz, Brem. Tapi dia batu ya? Iya, jadi batu ini tuh bisa kita lihat pertama kali pas masuk Kiara ini. Nah, bisa jadi ini batu ini penanda di sekitar wilayah Kiara. Nah, batu ini andesit alami loh. Ini apaan Yan? Tinggi banget. Itu tuh namanya Pagoda Avalokitesvara, Riz. Simbol kasih sayang. Tinggi banget kan bangunannya? Tinggi banget sih. Ya, tempat ini tuh juga boleh buat umum loh. Gue kagak tahu kalau di Semarang ada tempat kayak gini kan. Kita bisa naik ke atas kan? Nggak bisa dong, itu kan cuma buat berdoa. Cuma buat ibadah doang. Iya, Tapi kita bisa lihat dari dekat. bisa dong. Lewat sana yuk. Iya, pagoda ini tuh bangunan suci sebagai simbol metakaruna para Buddha dengan rupang Avalokitesvara di dalamnya dan arsitektur bernuansa Tiongkok. Nah, di sini juga disediain alat-alat ibadah untuk orang yang ingin beribadah di pagoda ini, Riz. Ada dupa, lilin, bunga, dan lain-lainnya. Udah ya, kalian keliling-keliling dulu. Aku mau ibadah sebentar. Nanti aku nyusul. Oke? Semoga teman-temanku dimudahkan dalam setiap urusannya, diberi kebijaksanaan, dan selalu berada dalam kedamaian. Semoga langkah mereka dilancarkan, hati tetap tenang, dan selalu dalam lindungan kebaikan. Tempatnya tenang banget ya Brem. Iya, Riz. Tempatnya tenang kali di sini. Beda sama kepalaku yang ribut terus. Sini orang cari kedamaian, tapi aku masih bawa masalah di kepalaku sendiri. Gue juga kayak gitu. Banyak banget masalah hidup gue. Yan, udah dateng Yan? Iya dong. Tadi gue keliling-keliling. Itu patung apa aja ya? Di situ ada 4 patung, Riz. Nah, yang pertama ada Changso Guanyin. Terus ada Songzi Guanyin. Selanjutnya ada Wei Tuo Pusa. Jadi gitu, tahu kan sekarang? BTW, mau kamu kenapa, Brem? Kok lesu gitu? Kamu masih kepikiran sama orang tuamu ya? Ya, kau tahu sendiri lah gimana situasiku sekarang, Yan. Pusing. Nggak apa-apa, Brem. Tempat ini tuh ada buat siapa aja yang butuh ketenangan. Kayak pohon itu. Dia diem, tapi ngasih teduh. Ayo, kita keliling aja. Siapa tahu kalian lebih tenang. Tempat kayak gini tuh aneh Yan. Kayak ngisi sesuatu yang kosong di hidup gue. Karena di sini tuh orang nggak lari dari pikirannya, Riz. Malah orang-orang datang ke sini justru nemuin solusi dari masalah mereka, Riz. Brem, kamu mau cerita? Aku capek, Yan. Capek harus pura-pura kuat terus. Sekarang di rumah kondisinya kayak medan perang. Aku ngomong salah, nggak ngomong salah. Kadang aku mikir kayak, apa aku nggak guna sama sekali ya? Weh, lu ngomong apa sih Brem? Jangan ngomong kayak gitu Brem. Ini tempat ibadah. Tapi kenyataannya kayak gitu, Riz. Bapak mamaku nggak pernah puas sama apa yang aku perbuat. Dan makin kesini, aku makin marah terus sama mereka, sama diriku sendiri. Bahkan ke tempat kayak gini, aku masih bawa marah.
Ya udahlah, sambil jalan aja yuk, aku ceritakan. Tapi lu cerita ya nanti. Ya, Jangan dipendam sendiri. Aku juga pernah ngerasa kayak kamu. Ngerasa dunia itu nggak adil. Semua orang tuh lawan aku. Tapi lama-lama aku sadar yang bikin capek itu bukan keadaan, tapi kelawanan aku sendiri. Kayak ada masalah ini yang bukan cuma megah soal arsitektur, tapi suasananya tuh nyaman, tenang, dan penuh nilai spiritual. Maksud lu gimana sih, Yan? Gue gak ngerti sama pikiran lu. Kita nggak selalu bisa ngubah orang lain, apalagi orang tua kita. Tapi kita bisa milih mau terus larut dalam emosi atau pelan-pelan belajar ngendaliin diri. Tapi semua yang lu ucapin tuh, gue masih gak habis pikir. Gue gak ngerti apa yang lu pikirin. Iya, aku bilang ini nggak gampang, tapi pasti bisa. masalahnya sekarang semuanya udah terlanjur berantakan. Aku makin bingung sekarang. Iya sih, Brem. Berantakan banget. Tugas gak kelar. Orang tua butuh ada aja masalahnya. Komplit, Riz. Lu, Yan, gimana? Kita emang punya banyak masalah, tapi kalau dipikirin terus nggak kelar-kelar masalahnya. Jadi yaudah jalin aja dulu nggak sih? Ya lu masuk akal sih, Yan. Memang hidup penuh masalah. Tapi kalau kita diem aja, nggak kelar-kelar masalahnya. Gimana Brem? Jadi kamu ngerti kan setelah keliling tempat ini? Di pagoda itu bukan cuma bangunan tinggi aja yang megah. Terus kelihatannya tuh bagus kan, tapi pagoda ini juga buat tempat orang berdoa, cari ketenangan, terus lebih dekat sama dirinya sendiri. Ibarat kata tuh ya kayak kapal yang lagi kena ombak gitu di laut. Kadang memang bukan ombaknya aja yang harus dilawan. Ngomong-ngomong soal kapal, tadi aku ada dengar kau sebutin tempat wisata masjid berbentuk kapal, Yan. Kapal. Oh, yang di sana itu, yang gede. Gue tahu tuh kayaknya. Oh iya, aku juga pernah lihat di story Riz. Ah, lu lihat aja lagi kan. Lanjut ke sana aja yuk. Ayo, boleh, guys. Nah, ini Brem, ini masjid kapal yang ada di Semarang. Besar kali ya, Riz, kapalnya. Besar. Bisa Ini naikin nggak sih? bisa, tapi nggak bisa diajak jalan. Oh, Ayo kita cabut Ayo. ke dalam. Nih, kita masuk ke lantai satunya, Brem. lantai satunya nih langsung. Ke lantai satu langsung. Ayo, Karena ya. di bangunan ini ada 4 lantai. Oh, 4 lantai. Tinggi juga ya, Riz? Tinggi. Nah, di sini tuh biasanya buat pengajian atau event-event tertentu gitu. Luas banget, Riz. Jadi kalau misalnya kamu ada acara sama teman-teman atau biasanya acara buat dari kampus, itu bisa di sini. Nah, kita lanjut ke lantai 2. Biasanya lantai 2 itu dipakai buat sholat atau ibadahnya umat Islam. Oh, Gitu. Nah, ini di lantai 2-nya kita ini lumayan luas kan, Brem? luas, Riz. Biasanya cuma buat sholat doang di sini. Nah, seperti yang gue bilang, Brem, Yan, lantai 1 sama lantai 3 fungsinya itu sama-sama buat pengajian. Kita mau langsung lantai 4? Boleh? Nah, Yan, Brem, tempat ini adalah tempat yang ditunggu-tunggu para wisatawan. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Riz? Karena pemandangan di sini sangat menjanjikan. Lihat, seluruhnya hijau semua. Iya ya. Sejuk mata memandang. Iya kan? Gimana, Yan, pemandangannya? Bagus gak? Iya Riz, bagus. Riz, kok tiba-tiba mukamu senok gitu? Kepikiran apa kau? Gak apa-apa, Brem. Iya Riz, tiba-tiba murung gitu. Kalau ada masalah, cerita sama kita. Kan kita temanmu juga. Iya, Yan, nanti cerita. Masa pemandangan udah bagus gini, kau masih aja nggak mau cerita? Kau ada saran tempat lain nggak buat tempatmu cerita? Tempat lain ya? Ada sih. Dia masjid juga, tapi bentukannya kontainer. Emang lu pada mau ke sana? Boleh aja, asal kau mau cerita. Yaudah, yuk.
Nah, Brem, Yan, ini namanya Masjid Ahmad bin Adenan. Dia itu memiliki konstruksi dari kontainer-kontainer bekas nih. Dia Gen Z juga sama milenial targetnya. Anak-anak muda pasti suka ibadah di sini. Pasti, Brem. Mau lihat dalamnya? Dalamnya lebih keren lagi loh. Aku penasaran. Ayo. Nah, Brem, Yan, masjid ini itu sudah ada dari tahun 2019. Jadi sebelum COVID itu dia sudah berdiri. Gitu. Ini kenapa masih ada kerangkanya? Karena ini tadinya kontainer, tapi dipotong-potong ya bekas-bekasnya. Nah, masjid ini juga bisa menampung kurang lebih dari 60 orang. Jadi di sholat Jumat itu bisa di sini. Itu ini itu khusus saf perempuan untuk di biasanya, dan ini untuk laki-laki. Kita duduk dulu aja. Di sini juga buat duduk-duduk juga oke kok. Sebenarnya gue tuh kenapa ya nggak ke keluarga lain, Brem, Yan. Mau apa-apa tinggal beli, nikmatin hidupnya seenaknya. Kalau kuliah lihat, kau mah masih mending, Riz. Masih banyak orang di sana lebih susah dari kita. Udah, Brem, Riz, jangan berantem. Gue takut banget kuliah gue tuh nggak selesai gara-gara ekonomi ini, Yan. Brem. Gak usah khawatir, Riz. Kata orang tuaku, rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin dan terus berdoa. Benar kata Salpian, Riz. Makanya sholat, mumpung kita masih di dalam masjid. Boleh tuh omongan lu tuh. Gue sholat dulu. Lu coba di depan itu ada yang jualan minuman. Barangkali lu mau nyoba minuman-minuman itu, silakan. Tapi gue sholat dulu ya. Oke. Coba. Udah selesai ibadah, Riz? Udah, Brem. Gimana, Yan? Pesen minum apaan nih kalian? Aku nggak mesen, Riz. Loh, Nih, jus kenapa? jambu. Jus jambu. Ini aku udah pesanan buat kau. Wih, makasih, Brem. Bener ya, enak banget habis sholat. Mendengarkan suara hati. Ya kan? Lu sendiri gimana, Brem? Udah mendengarkan suara hati belum? Kayaknya aku juga jarang ngobrol deh sama Tuhanku. Ya udah, abis ini kalian temanin aku ibadah. Boleh? Boleh. Ayo, kita kemana? Ayo, ikut aja. Ikut aja nih, serius. Dari tadi, kalian ngerasa nggak ada perhatikan kita? Gue sih ngerasa banget. Ya kan? Ini dia, patung Bunda Maria. Bukannya ini patung Bunda Maria tertinggi di Asia ya, Brem? Betul, Koyan. Total ketinggiannya 42 meter. Patungnya sendiri itu tingginya 23 meter. Penopangnya 19 meter. Penopangan dong 19 meter, Brem. Iya, Riz. Jadi kan? Tinggi banget, makanya dari parkiran kita kelihatan ya. Makanya. Di sini ada Pujasera, Riz. Yan. Deket sama parkiran. Di sini kita bisa beli souvenir dan oleh-oleh. Seperti patung, rosario, gelang-gelang. Kau bisa beli, Yan, gelang buat cewekmu. Nah, ini dia Gua Maria yang ada di Kerep Ambarawa, Riz. Yan. Mana gua kagak kelihatan, Brem. Tenang aja, masuk dulu ayo. Yan, tempatnya ramah Yan, buat lu, Yan. Kau, Riz. Jadi, Riz, Yan,
Gua Maria di Kerep Ambarawa ini sebenarnya bukan tempat wisata, tapi terbuka untuk umum kok. Orang-orang yang berkunjung ke sini bertujuan untuk ziarah dan berdoa. Gua Maria Kerep Ambarawa ini diresmikan oleh Monsinyur Albertus Sugiya Pranoto. Gua Maria di Kerep Ambarawa ini dibuka dari pukul 7 pagi sampai jam 5 sore, Riz, Yan. Wah, adem juga ya tempatnya. Jadi orang nyaman kalau mau berdoa. Iya, Yan, Riz. Tempat ini dibuat untuk orang yang berdoa agar merasa aman dan nyaman. Itu dia, Riz, Yan, Gua Marianya. Jadi, di sana banyak orang berdoa kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Di sini banyak orang melepaskan kerinduannya dan melakukan ziarah ke Gua Maria ini. Ya udah, kalian tunggu di sini aja ya. Aku mau berdoa dulu. Oke. Bunda Maria yang penuh kasih, aku datang memohon doamu di tengah segala masalah yang sedang dihadapi aku dan teman-temanku. Doakan kami kepada Tuhan Yesus, agar kami diberi kekuatan, ketenangan, dan jalan keluar terbaik. Bunda, tuntunlah kami agar tetap percaya dan tidak menyerah. Terima kasih atas kasih dan doamu. Amin. Angkat keruk kamu, Pian. Woi, angkat woi. Mantap, Yan. Wis, sudah kelar nih. Gimana, Brem? Puji Tuhan udah selesai, Riz, Jan. Ternyata bener ya, hal yang selama ini kulupakan dan kusepelekan bisa buat hati gue tenang. Ya udah yuk, keliling lagi. Kemana nih? Jalan-jalan. Keliling aja. Keliling aja. Aduh, Ini ya. paha gue punya temen kayak lo. Jadi di Gua Maria Kerep Ambarawa ini ada makam keluarga besar, Riz. Tapi keluarga aja, Brem? Iya, satu keluarga besar dimakamkan di sini. Oh, gitu. Pelan, Yan. Tapi kan gue pengen nanya deh sama lo. Hidup lu kok anteng banget ya? Kagak ada masalah sama sekali. Iya, Iya nggak, Brem? kau pun aneh kali kulihat. Nggak pernah kau cerita sama kami. Kan kami kawanmu juga. Cerita-cerita lah. Bener ya, cerita-cerita sama gue sama Brem. Iya nggak, Brem? Iya, Ke- kalau kependam sendiri. Lu gitu banget aja punya teman. Cuma yang kalian lihat aja. Sebenarnya aku juga punya mimpi yang pengen aku capai. Aku pengen explore dunia, kayak jalan-jalan ke luar negeri atau kayak singgah gunung-gunung gitulah. Emang kayak gini bisa yang dengan kruk lu ini? Makanya itu mimpiku jadi kehambat gara-gara ini. Dan semenjak kejadian ini, aku ngerasa tinggalan lihat orang-orang terus maju, sedangkan aku kehambat. Aku harus jalan pelan-pelan karena batasnya kaki ini. Tapi sekarang aku mikir kayak, ya udahlah, jalanin aja dulu. Menurut gue sih lo ada benernya juga ya. Kita nggak bisa asal jalan-jalan gitu. Cuma ya harus dipikirin juga. Tapi menurut gue lu bener. Menurutku juga nggak apa-apa, pelan. Yang penting sampean. Apalagi sampai tujuan dengan selamat ya nggak, Nah. Brem? Itu sebenarnya. Jadi kita jalan kemana nih, Green? Gue gak kerasa udah nyampe taman aja nih. Mana luas banget lagi. Iya kan? Bentar deh. Itu apaan, Brem? Jadi, yang kalian lihat sekarang ini adalah replika gua tempat pemakaman Yesus. Tempat ini dibuat untuk mengedukasikan gambaran gua pemakaman Yesus di Yerusalem sana. Oh, jadi Yesus tuh dimakamin di Yerusalem. Iya, di Yerusalem. Pas pertama kali aku kesini, emang tempatnya adem kali. Banyak pohon-pohon, kalian tengok kan, kiri kanan. Iya ya, luas juga ya, Brem. Iya luas. Mana pemandangan hijau semua lagi, Brem. Di sini kira-kira luasnya berapa ya? 3 hektar ada, Brem? 3 hektar kau bilang? Di sini luasnya kurang lebih 5 hektar, Riz. Ah, yang bener lu 5 hektar. Iya, kurang nyaman apalagi coba. Pohonnya rindang. Di sini juga ada teman-teman yang bercerita kisah perjalanan Tuhan Yesus saat masih hidup. Wih, mantep ya, Brem. Ya kan, lihat coba. Ini, Brem, tempatnya, Brem. Ya, Riz. Mereka menyediakan makanan ringan dan minuman. Mereka bukanya dari setengah 12 sampai jam 7 malam. Asik kan buat nongkrong? Asik sih, Ayan.
Nah, di Freska ini kita bisa menikmati makanan ringan dan minuman sambil menikmati pemandangan Tuhan Yesus yang ada di sana. Bener kata lu, Brem. Tempatnya bikin tenang, bikin nyaman. Sejuk, adem. Pikiran gue jadi tenang. Sekarang pikiran tenang, tinggal kaki butuh peregangan, Brem. Kalau dipikir-pikir, Brem, Yan, masalah gue cuman karena gue gak mau mulai. Padahal gampang lah solusinya. Tinggal maju, berangkat aja. Gerak gitu. Iya Riz, sama. Aku juga lari terus dari masalah. Coba aja dari dulu ku hadapin masalah. Gak bakal sejauh ini ribetnya. Iya sih, kalian berdua ada benernya juga. Jadi, kita mulai dari mana nih? Kayaknya ini skripsi kelar, gue pengen cari kerja deh. Boleh Riz, aku bakal dukung kau kok. Aku juga mau coba menghubungi orang tua aku besok. Mau ngomongin mereka baik-baik. Iya, Brem, coba aja ngomongin baik-baik dulu sama mereka. Siapa tahu bukan karena orang tua kamu yang mengatur, tapi karena kita yang kecapean karena tugas akhir. Ini belum kelar-kelar. Coba aja dulu, Brem, gak apa-apa. Ternyata kita punya lukanya masing-masing ya. Kamu Brem dengan ego, orang tuamu. Kamu Riz dengan ekonomi. Tapi lihat deh tempat yang kita datengin hari ini. Itu tuh rasanya kayak nyaman, tenang, kita bisa mendekatkan diri. Ya udah, kita mulai aja dulu. Ayo, boleh. Kelar ya nih skripsi ya. Skripsi kita Harus kelarin. nih, harus ya. Nah, salut aku sama kalian. Ya males. Oke, aku traktir mie ayam deh. Oke, Oke, deal ya. boleh ya. Oke, tenang aja. Yuk. Yuk. Ayo kamu guys. Permisi, pesanan. Atas nama Kak Ronald ya? Oke, makasih Kak. Halo Mak, Pak, selamat malam. Halo bang, selamat malam. Gimana kabarnya bang? Lancar skripsinya? Sudah Mak, gimana kabar kalian Mak, Pak? Bapak sama mama di sini baik-baik saja nakku. Aku juga baik-baik di sini. Aku juga mau ngabarin, aku lagi melanjutkan tugas akhirku. Doakan supaya lancar dan aku cepat lulus ya Mak, Pak. Yang semangat ya bang. Tetap jaga kesehatan. Jangan telat makan. Berdoa sama Tuhan supaya diperlancar semua tugas-tugas penelitiannya, penulisannya, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke? Iya Mak, Pak. Makasih ya. Aku mau lanjutkan kerja tugas akhirku dulu ya. Semangat ya anakku. Tuhan memberkati. Selamat malam. Malam.